Selamat datang di pembelajaran Cisco CCNA Modul 3. Kali ini kita akan mempelajari tentang pengenalan dan basic Cisco. Dan tentu saja kita akan melakukan sedikit praktek di Cisco pakai Treasure. Nah, sebelum kita memasuki praktek switch dan router, sebelumnya saya ingin memperkenalkan bahwa di switch dan router itu ada 3 jenis mode user. Yang pertama ada user exec mode atau mode pengguna. Formnya itu seperti ini. Cara masuk, mode ini adalah mode pertama yang kita lihat setelah login. Hak akses tentu saja terbatas, hanya untuk menjalankan perintah-perintah monitoring dasar. Fungsi utama untuk melihat status perangkat, melakukan tes konektivitas dasar seperti ping atau tes trace router, dan melihat pengaturan yang tidak mengubah konfigurasi. Yang kedua ada privilege exec mode atau mode istimewa. Formnya itu seperti ini. Cara masuk, ketik perintah enable atau singkatannya N dari user exec mode. Hak akses tinggi, bisa melihat semua konfigurasi dan informasi sistem, termasuk perintah show yang lengkap, merestart perangkat, dan menghapus memori. Fungsi utama untuk mendiagnosis masalah secara mendalam, mengelola file iOS, dan sebagai gerbang masuk ke mode konfigurasi. Kekurangannya ialah meskipun memiliki akses tinggi, mode ini masih tidak bisa langsung mengubah konfigurasi running config. Nah, yang ketiga sekaligus yang tertinggi adalah global configuration mode atau mode konfigurasi global. Formnya itu seperti ini. Nah, cara masuk, ketik perintah configure terminal atau singkatnya conft dari privilege exec mode. Hak akses tertinggi atau super user. Mode inilah yang digunakan untuk mengubah konfigurasi running config perangkat. Fungsi utama untuk membuat perubahan konfigurasi yang bersifat global, memengaruhi seluruh perangkat, seperti mengatur hostname router 01 misalnya, membuat VLAN, mengenkripsi password, masuk ke submode konfigurasi tertentu, seperti interface mode, interface gigabyte, ethernet 0/1. Nah, setelah kita memahami ketiga user mode ini, kita akan langsung masuk ke Cisco Packet Tracer dan melakukan praktek. Oke, sekarang kita letakkan satu switch di Cisco Packet Tracer. Kemudian kalian klik saja dan masuk ke mode CLI. Tunggu sebentar. Oke, ini adalah tampilan awal. Kalian bisa klik enter. Nah, ini kita sudah memasuki mode user. Di mode user kalian bisa klik tanda tanya untuk melihat komen-komen apa saja yang bisa dilakukan oleh mode user ini. Di sini kalian bisa lihat ini cukup banyak sekali ya. Kemudian kalian bisa masukkan salah satu komennya yaitu enable. Nah, ini kita sudah memasuki ke mode privilege. Kemudian klik tanda tanya kembali untuk melihat komen-komen apa saja yang bisa dilakukan di sini. Kalian bisa klik enter dan spasi untuk melihat lebih banyak lagi. Ada SSH, ada delete, ada dir, logout, ada more. Oke, sekarang kita akan memasukkan salah satu komennya yaitu configure terminal atau conft. Oke, kita sudah masuki mode global. Di sini kalian bisa klik tanda tanya kembali. Nah, bagaimana cara keluar dari mode-mode ini? Kalian tinggal ketikkan saja exit, kemudian exit kembali. Nah, kita sudah kembali ke mode tampilan awal. Kita masukkan kembali enable. Tetapi ada kekurangan, yaitu semua orang dapat mengakses switch kita. Oleh karena itu, kita akan memasang password. Pertama-tama, masukkan dahulu ke mode global, kemudian masukkan komen enable password. Saya akan memberikan contoh passwordnya 221108. Nah, ini sudah. Kemudian exit dan exit kembali. Kita kembali ke mode user.
di mode user, kita masuk ke mode privilege. Nah, bisa kalian lihat ketika ini mau mengakses itu ada password. Ketika mengetikkan sesuatu itu putih, nggak ada apa-apa, itu memang dari sananya. Nah, saya sudah memasukkan password yang tadi. Kemudian cara melihat password yang kita pasang itu masukkan saja Shauran. Nah, bisa kalian lihat password yang tadi saya setting itu sudah masuk ke sini, tetapi masih ada kekurangan. Password itu dapat dilihat. Nah, kita akan coba membuat password yang tidak bisa dilihat. Kalian masukkan saja komen seperti ini, enable secret 12345 untuk passwordnya. Kemudian exit klik, kita ke mode awal, enable. Nah, sini kita akan memasukkan password kedua tadi, 12345. Oke, sudah. Sekarang kita coba Shauran untuk melihat password yang tadi kita buat. Nah, bisa kalian lihat password yang tadi saya buat 12345 itu menjadi secret seperti ini, tidak bisa dibaca. Nah, sekarang kita akan membuat password yang pertama tadi agar tidak dapat dibaca juga. Masukkan saja komen service password encryption. Nah, oke. Oh, maaf, saya lupa. Jika ingin masukkan password itu harus di mode global. Kita ketik config, kemudian service password encryption. Oke, kemudian exit kembali. Kita ke mode awal, enable, masukkan password 221108, kemudian Shauran. Nah, bisa kalian lihat password yang pertama kali saya masukkan itu sudah menjadi secret atau tidak bisa dibaca. Nah, bagaimana supaya mungkin barangkali kita lupa dengan password yang kita setting? Kalian bisa masuk saja ke web, kemudian masukkan Cisco password description. Oke. Nah, kalian bisa klik yang paling atas, Cisco Type 7 password description. Nah, di sana kalian masukkan kode yang tadi terdapat pada switch. Nah, bisa kalian lihat kode itu sudah muncul. Jadi kalian bisa mengakses kembali switch yang sudah kalian buat. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi IP address pada Cisco router. Cisco ya, bukan switch. Kita akan membuat sedikit topologi yang ada switch dan routernya. Kemudian koneksikan dengan kabel. Oke, sudah. Dan ini tuh sudah dibagi menjadi beberapa segmen ya. Dari PC 1 ke PC 2 itu bisa saling mengirimkan network, tetapi untuk PC 3 tidak bisa. Kenapa? Karena itu sudah menjadi beda segmen. Apa itu segmen? Beda network atau beda segmen itu seperti FA port di router, seperti FA0/0, 0/1. Nah, itu yang membedakan kenapa tidak bisa mengirim network. Tetapi kita akan mengkonfigurasi router dan memasukkan IP-nya supaya PC-PC ini dapat berkomunikasi. Oke, kita masukkan 10.10.10 0/24, kemudian
Ini untuk PC segmen 1 dan ini untuk PC 2. 20.20.20.0/24. Nah, oke, sudah segmen 1 dan segmen 2. Ya, kita masuk ke router. Sekarang kita akan menyalakan dahulu routernya, karena tadi kalian lihat kabelnya berwarna merah, itu artinya belum nyala. Nah, bagaimana cara menyalakan router? Itu kalian masukkan saja komen interface FA untuk menyalakan kabel bagian mana yang ingin dinyalakan. Di sini saya memasukkan 0/0 yang tadi terhubung dengan switch kalau tidak salah. Kemudian no shutdown, itu komennya ya untuk menyalakan router. Oke, jika seperti ini tandanya sudah menyala. Kemudian exit, masukkan kembali interface FA 0/1. Oke, kita sudah masuk ke interface FA 01, kemudian no shutdown. Oke, sudah menyala. Kemudian exit. Kita masuk kembali ke interface FA 0/0. Di sini kita akan memasukkan IP address dan subnet max untuk router interface FA 0/0. Saya akan masukkan 10.10.10.1 dan untuk subnet maxnya 255.255.255.0. Oke, sudah. Kemudian exit. Kita masuk kembali ke interface FA 0/1 dan memasukkan IP 20.20.20 dan subnet masknya juga. Oke, sudah. Kemudian exit. Nah, karena kita sudah mengatur IP untuk beberapa interface, kita akan melihat apakah IP itu sudah benar-benar di-set atau sudah tersimpan di dalam settingan router. Kalian masukkan saja komen show IP interface brief. Nah, bisa kalian lihat untuk interface FA 0/0 dan 0/1 itu sudah tersetting. Oke, sekarang kita masuk ke PC 1. Kita akan menyeting IP untuk segmen 1. Karena tadi titik 1 sudah dipakai oleh router, kini kita akan memakai titik 2 untuk gateway. Kita akan memasukkan IP router agar dapat berkomunikasi. Oke. Kemudian default gateway-nya juga. Sekarang pergi ke PC 3, masukkan IP segmen 2.
masukkan juga default gateway untuk segmen 2. Oke, sudah. Sekarang kita akan, karena tadi semuanya sudah di setup, sekarang kita akan mencoba mengirim surat dari PC 1, PC 2, dan PC 3 juga untuk mengetes apakah PC-PC ini bisa saling berkomunikasi. Oke, bisa kalian lihat ini oke. Nah, successful. Oke. PC 2 ke PC 3. Itulah akhir dari pembelajaran kita di modul 3 ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.